Perkenalkan, nama saya Ki Kurniawan dengan NIM 231031221011 dari kelas manajemen B angkatan 2023. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian tengah semester mata kuliah manajemen dengan dosen ampuh Ibu Ana Nurfaida SC MSI menggunakan video animasi. Dengan pertanyaan, 1. Jelaskan peranan penting tanggung jawab lingkungan sosial dan etika yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan, berikan contoh kasusnya. 2. Mengapa perencanaan menjadi aktivitas yang sangat penting, utama dan pertama yang dilakukan dalam sebuah organisasi, berikan contoh perencanaan. 3. Cara artikel dari jurnal nasional yang berdaksita tentang hasil penelitian yang berkaitan dengan topik-topik di dalam perilaku organisasi dari materi 1 hingga 7 dan jelaskan garis besar isinya. Jelaskan peran penting. Peranan penting tanggung jawab lingkungan sosial dan etika TLSD bagi perusahaan. Tanggung jawab lingkungan sosial dan etika memainkan peran penting bagi perusahaan di era modern. Berikut beberapa poin pentingnya. 1. Meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Perusahaan yang menerapkan TLSD secara konsisten akan dipandang sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan berintegrasi. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik dan membangun citra positif bagi perusahaan sehingga menarik lebih banyak pelanggan, investor, dan mitra bisnis. Kedua, memperkuat keberlanjutan usaha. TLSD mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari aktivitas bisnisnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Hal ini membantu perusahaan dalam mengelola risiko, mematuhi peraturan, dan memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Ketiga, meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Karyawan yang bekerja di perusahaan yang melakukan TLSD umumnya merasa lebih bangga dan termotivasi. Mereka juga lebih loyal dan berkomitmen untuk berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Selanjutnya, meningkatkan inovasi dan kreativitas. TLSD mendorong perusahaan untuk mencari solusi kreatif dan inovatif dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini dapat menghasilkan produk dan layanan yang lebih ramah lingkungan, bermanfaat bagi masyarakat, dan sesuai dengan nilai-nilai etika. Terakhir, memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan. TLSD membantu perusahaan membangun hubungan yang lebih baik dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pelanggan, komunitas lokal, pemerintah, dan LSM. Dan ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk keberhasilan bisnis. Contoh kasus perusahaan yang menerapkan TLSE. PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia Terbuka, perusahaan multinasional yang bergerak di bidang consumer goods. Program TLSE. 1. Program Lifebuoy Peduli Kesehatan berfokus pada edukasi kesehatan dan sanitasi kepada masyarakat, terutama daerah terpencil dan prasejahtera. 2. Program Unilever Sustainable Living Plan berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca, penggunaan air yang berkelanjutan, dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. 3. Program Unilever Women's Empowerment Program berfokus pada pemberdayaan perempuan khususnya di sektor UMKM. Memperkuat reputasi dan citra perusahaan. Program TLSE Unilever telah membantu meningkatkan reputasi dan citra perusahaan sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Meningkatkan kepercayaan konsumen. Konsumen semakin sadar akan pentingnya TLSD dan lebih memilih produk dari perusahaan yang melakukan TLSD secara konsisten. Meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Karyawan Unilever bangga bekerja di perusahaan yang berkomitmen untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Selanjutnya,
meningkatkan inovasi dan kreativitas. Unilever terus mencari solusi inovasi untuk menjalankan bisnisnya secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Terakhir, membangun hubungan yang lebih baik dengan pemangku kepentingan. Unilever menjalin hubungan yang lebih baik dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal. Dampak positif, program TLSE Unilever telah memberikan dampak positif bagi lingkungan seperti pengurangan emisi gas rumah kaca dan penggunaan air yang lebih efisien. Yang kedua, program TLSE Unilever juga telah memberikan dampak positif bagi masyarakat seperti peningkatan kesehatan dengan sanitasi, pemberdayaan perempuan, dan penciptaan lapangan kerja. Terakhir, secara keseluruhan, TLSE telah membantu Unilever untuk menjadi perusahaan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab, dan sekaligus meningkatkan nilai bagi para pemangku kepentingannya. Pertanyaan kedua, mengapa perencanaan menjadi aktivitas yang sangat penting, utama, dan pertama yang perlu dilakukan dalam sebuah organisasi? Berikan contoh perencanaan. Perencanaan merupakan aktivitas penting, utama, dan pertama yang harus dilakukan dalam sebuah organisasi atau perusahaan karena beberapa alasan berikut. Pertama, memberikan arah dan tujuan jelas. Perencanaan membantu organisasi atau perusahaan untuk menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bergerak ke arah yang sama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan perencanaan yang matang, organisasi atau perusahaan dapat menggunakan sumber daya secara lebih efisien dan efektif. Hal ini dapat membantu untuk menghemat biaya, meningkatkan produktivitas, dan mencapai target yang lebih cepat. Ketiga, mengurangi ketidakpastian dan risiko. Perencanaan membantu organisasi atau perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi masalah dan risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Hal ini dapat membantu untuk meminimalisir dampak negatif dari kejadian yang tidak terduga dan memastikan kelancaran operasi bisnis. 4. Meningkatkan motivasi dan semangat karyawan. Ketika karyawan mengetahui arah dan tujuan organisasi, mereka lebih termotivasi dan bersemangat untuk bekerja. Hal ini dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan secara keseluruhan. Kelima, memudahkan pengambilan keputusan. Perencanaan menyediakan informasi dan data yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat. Hal ini dapat membantu organisasi perusahaan untuk membuat keputusan yang strategis dan berorientasi pada masa depan. Kesimpulan, perencanaan merupakan aktivitas yang fundamental bagi organisasi atau perusahaan untuk mencapai kesuksesan. Dengan perencanaan yang matang, organisasi atau perusahaan dapat meningkatkan efektivitas dan mencapai tujuannya secara lebih optimal. Contoh perencanaan manajemen. Perencanaan manajemen sumber daya manusia PT Kurnia Sejahtera periode 2024-2027. Tujuan memastikan SDM yang berkompeten dan sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam mencapai tujuannya, meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan positif, mengembangkan potensi karyawan secara maksimal, membangun budaya organisasi yang kuat dan berkelanjutan. Kekuatan memiliki tim SDM yang profesional dan berpengalaman, memiliki program pelatihan dan pengembangan karyawan yang komprehensif, memiliki budaya organisasi yang terbuka dan komunikatif, memiliki reputasi yang baik sebagai perusahaan yang peduli terhadap karyawannya.
Pertama, tingkat turnover karyawan yang relatif tinggi, kurangnya karyawan dengan skill set tertentu, sistem kompensasi dan benefit yang belum kompetitif, kurangnya program pengembangan kepemimpinan. Peluang pertumbuhan bisnis yang pesat, perkembangan teknologi yang pesat, ketertarikan generasi muda untuk bekerja di perusahaan teknologi. Ancaman persaingan yang ketat dalam mendapatkan talenta yang terbaik, perubahan peraturan ketenagakerjaan, krisis ekonomi. Strategi 1. Pengembangan strategi rekrutmen yang lebih efektif untuk menarik talenta terbaik, memperkuat proses seleksi untuk memastikan kandidat yang terima memiliki kualifikasi dan kompetisi sesuai dengan kebutuhan organisasi, meningkatkan branding perusahaan sebagai employer of choice, melaksanakan program pelatihan dan pengembangan karyawan yang lebih komprehensif dan terstruktur, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan skill set dan pengetahuan mereka, memberikan program mentoring dan coaching untuk karyawan yang berpotensi tinggi, mengembangkan program kepemimpinan dan calon pemimpin masa depan, melakukan benchmarking untuk memastikan sistem kompensasi dan benefit yang kompetitif, memberikan reward dan yang menarik bagi karyawan dan berprestasi, menawarkan benefit yang menarik bagi karyawan seperti asuransi kesehatan dan pensiun dan cuti yang kompetitif, menetapkan sistem penilaian kinerja yang objektif dan transparan, memberikan feedback yang konstruktif dan berkelanjutan kepada karyawan, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan karir mereka, membangun budaya organisasi yang terbuka, komunikatif, dan saling menghargai, meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan positif, mendorong karyawan untuk berinovasi dan kreatif. Program tindak lanjut: melakukan rekrutmen melalui berbagai media seperti website perusahaan, job portal, dan media sosial, mengadakan job fair dan career expo untuk menarik talenta terbaik, bekerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan untuk mendapatkan kandidat yang potensial, melaksanakan program pelatihan dan pengembangan karyawan secara berkala, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti pelatihan dan seminar eksternal, membentuk program mentoring dan coaching karyawan yang berpotensi tinggi, mengembangkan program pembinaan untuk mencapai calon pemimpin masa depan, melakukan benchmarking untuk memastikan sistem kompensasi dan benefit kompetitif, memberikan reward yang menarik bagi karyawan yang berprestasi, menawarkan benefit yang menarik bagi karyawan seperti asuransi dan lain-lain, menetapkan sistem penilaian kinerja yang objektif dan transparan, melakukan review kinerja karyawan secara berkala, memberikan feedback yang konstruktif dan berkelanjutan kepada karyawan, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan karir mereka, melakukan sosialisasi budaya organisasi kepada seluruh karyawan, mengadakan kegiatan team building dan employee engagement untuk meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar karyawan, memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi dan yang menunjukkan nilai-nilai budaya organisasi. Monitoring dan evaluasi: melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program terhadap cara berkala, mengukur efektivitas program terhadap pencapaian tujuan organisasi, melakukan penyesuaian terhadap program-program MSDM bila diperlukan. Indikator kinerja utama: tingkat turnover karyawan, tingkat kepuasan karyawan, produktivitas karyawan, jumlah karyawan yang dengan skill tertentu, tingkat partisipasi karyawan dengan program pelatihan dan pengembangan, tingkat efektivitas program kepemimpinan, tingkat kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan, biaya rekrutmen dan seleksi, biaya pelatihan lingkungan karyawan, tingkat absensi karyawan, dan lain-lainnya. Sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program-program MSDM termasuk dana, staf, infrastruktur, teknologi. Kepala Divisi SDM, Manajer SDM, dan tim HRD adalah penanggung jawab program MSDM. Jadwal: semua program MSDM
dilaksanakan dari tahun 2024 hingga tahun 2027. Anggaran program rekrutmen dan seleksi 1 miliar per tahun, program pengembangan karyawan 2 miliar per tahun, program kompensasi dan benefit 5 miliar per tahun, program manajemen kinerja 500 juta per tahun, program budaya organisasi 1 miliar per tahun, monitoring dan evaluasi 200 juta per tahun. Kesimpulan, perencanaan manajemen sumber daya manusia PT Kurnia Sejahtera bertujuan untuk memastikan kesediaan SDM yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam mencapai tujuannya. Perencanaan itu terdiri dari berbagai strategi, yaitu strategi rekrutmen, strategi pengembangan karyawan, strategi kompensasi, strategi penentuan kinerja, dan strategi organisasi. Pelaksanaan program-program MSDM akan dimonitor dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Dan yang ketiga, mereview artikel. Pendahuluan, artikel judul analisis sistem informasi manajemen berbasis komputer dalam proses pengambilan keputusan dipublikasikan dalam jurnal Telka volume 8 nomor 2 pada tahun 2018 oleh Paul Edward dan temannya. Latar belakang, pengambilan keputusan merupakan salah satu fungsi utama dalam organisasi. Keputusan tepat dan efektif dapat membawa organisasi mencapai tujuannya. Dalam era digital ini, SIM berbasis komputer memainkan peran penting dalam menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu pada para pengambil keputusan. Rumusan masalah, menganalisis peran SIM berbasis komputer dalam proses pengambilan keputusan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas SIM dalam membantu proses pengambilan keputusan, memberikan saran untuk meningkatkan efektivitas SIM dalam membantu proses pengambilan keputusan. Tinjauan pustaka, teori sistem informasi manajemen. Teori ini menjelaskan tentang peran SIM dalam menyediakan informasi. Teori pengambilan keputusan, teori ini menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan. Teori kualitas informasi, teori ini menjelaskan tentang karakteristik informasi yang berkualitas. Metode penelitian, artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan para pengambil keputusan di organisasi yang menggunakan SIM berbasis komputer. Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Hasil penelitian pembahasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa SIM berbasis komputer memiliki peran yang signifikan dalam membantu proses pengambilan keputusan di organisasi. SIM menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu yang membantu para pengambil keputusan dalam 1. Mengidentifikasi masalah, 2. Menganalisis situasi, 3. Mempertimbangkan berbagai alternatif, 4. Memilih keputusan terbaik. Penelitian ini juga mengungkapkan beberapa faktor yang mengaruhi efektivitas SIM dalam membantu pengambilan keputusan, antara lain kualitas informasi, kemampuan para pengambil keputusan, dan ketersediaan infrastruktur. Kesimpulan, artikel analisis sistem informasi manajemen berbasis komputer dalam proses pengambilan keputusan ini memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami peran penting SIM berbasis komputer dalam membantu proses pengambilan keputusan di organisasi. Artikel juga memberikan saran yang bermanfaat bagi organisasi dalam meningkatkan efektivitas SIM dalam membantu proses pengambilan keputusan. Sekian jawaban ujian tengah semester mata kuliah manajemen. Saya Eki Kurniawan, pamit undur diri dan terima kasih.